Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk Ibu ada di tempat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kombinasi bisnis yaitu PSAK 103. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifka Nuri Aryani dengan NIM 2023 50260. Saya Najwa Rizky Fatihah dengan NIM 2023 50253. Saya Jacqueline Himawan dengan NIM 2023 50288. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada pernyataan standar akuntansi keuangan 22. Yang pertama ada kombinasi bisnis, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan 22. Kombinasi bisnis terdiri dari paragraf 1 sampai 68 dan lampiran A dan B. PSAK 22 dilengkapi dengan contoh ilustrasi yang bukan merupakan bagian dari PSAK 22. Seluruh paragraf dari pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 22 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan atau akuntansi ketika tidak ada pedoman eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Pendahuluan, di sini ada tujuan. Yang pertama, pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang kedua, di sini ada pertama itu ada mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak diakuisisi. Yang B, mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan C, mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Boleh next. Ruang lingkup, yang kedua itu ada pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi dan mengakui setiap aset teridentifikasi yang diperoleh, termasuk aset yang memenuhi definisi dari dan kriteria pengakuan untuk aset tak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 19, aset tak berwujud, dan liabilitas yang diambil alih. Yang C, kombinasi entitas atau bisnis pengendali, paragraf PP 01 sampai PP 04 memberikan pedoman penerapan yang terkait. Selanjutnya ada 2A, yaitu persyaratan dalam pernyataan ini tidak diterapkan untuk akuisisi yang dilakukan oleh entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasian investasi pada entitas anak disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya ada identifikasi kombinasi bisnis, yaitu di nomor 3 ada entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Boleh next. Selanjutnya ada metode akuisisi. Yang keempat, ada entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Yang kelima, penerapan metode akuisisi mensyaratkan A. Pengidentifikasian pihak pengakuisisi, B. Penentuan tanggal akuisisi, C. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi, dan D. Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya ada identifikasi pihak pengakuisisi. 6, untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Yang ketujuh, pedoman dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian digunakan untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain, yaitu pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis telah terjadi, tetapi penerapan pedoman PSAK 65 tidak secara jelas mengindikasikan mana dari entitas yang bergabung sebagai pihak pengakuisisi, maka penentuan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor di paragraf PP 14 sampai PP 18. Selanjutnya, penentuan tanggal akuisisi. Yang ke-8, pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Next.
Yang ke-9, tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Di sini ada prinsip pengakuan yang ke-10 pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Pengakuan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tunduk kepada ketentuan yang dijelaskan di paragraf 11 dan 12. Selanjutnya ada ketentuan pengakuan yang ke-11 untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan pada tanggal akuisisi. Next. Yang ke-12, sebagai tambahan untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah. Pihak pengakuisisi menerapkan pedoman di paragraf 51-53 untuk menentukan aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, mana yang merupakan bagian dari pertukaran dengan pihak diakuisisi, dan mana yang merupakan hasil dari transaksi terpisah untuk dicatat sesuai dengan sifatnya dan SAK terkait. Yang ke-13, penerapan prinsip dan ketentuan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan suatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangannya. Yang ke-14, paragraf PP 31 sampai PP 40 memberikan pedoman dalam pengakuan aset tak berwujud. Paragraf 21A sampai 28B mengatur jenis aset teridentifikasi dan liabilitas yang termasuk pos-pos yang diberikan pengecualian terbatas oleh PSAK ini terkait prinsip dan ketentuan pengakuan. Selanjutnya di sini ada pengklasifikasian atau penentuan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Yang ke-15, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK selanjutnya. Boleh next. Yang ke-16, pada situasi tertentu, SAK memberikan perbedaan perlakuan akuntansi yang bergantung pada bagaimana entitas mengklasifikasikan atau menetapkan aset atau liabilitas tertentu. Contoh dari klasifikasi atau penetapan yang dilakukan pada pihak pengakuisisi berdasarkan pada keadaan terkait yang ada pada tanggal akuisisi termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan tertentu sebagai aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. Yang B, penetapan instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai sesuai dengan PSAK 71 dan C, penilaian apakah suatu derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama sesuai dengan PSAK 71. Yang ke-17, PSAK ini memberikan dua pengecualian atas prinsip dalam paragraf 15 yaitu A, klasifikasi suatu kontrak sewa di mana pihak diakuisisi merupakan pesewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 71 yaitu sewa, dan B, klasifikasi suatu kontrak sebagai kontrak asuransi sesuai dengan PSAK 28 yaitu akuntansi kontrak asuransi kerugian, PSAK 36 yaitu akuntansi kontrak asuransi jiwa, dan PSAK 62 yaitu kontrak asuransi. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Yang ke-18, pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Boleh next. Yang ke-19, untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur pada tanggal akuisisi komponen dari kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan kini dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada nilai wajar atau bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Yang ke-20, paragraf 24-31 mengatur jenis aset teridentifikasi dan liabilitas yang termasuk pos-pos yang diberikan pengecualian terbatas oleh PSAK ini terkait prinsip pengukuran. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Yang ke-21, PSAK ini memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan pengukuran.
Pihak pengakuisisi mencatat pos-pos tersebut dengan menerapkan persyaratan pada paragraf 21A sampai 31 yang akan mengakibatkan beberapa pos A diakui dengan hasil yang berbeda jika menerapkan prinsip dan ketentuan pengakuan di atas dengan menerapkan ketentuan pengakuan sebagai tambahan atas ketentuan pada paragraf 11 dan 12 atau dengan menerapkan ketentuan dari SAK lain. Yang B, diukur pada suatu jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan. Ya, di bagian liabilitas dan liabilitas kontingensi dalam ruang lingkup SAK 57 atau ISAK 30. Yang ke-21A, paragraf 21B berlaku untuk liabilitas dan liabilitas kontingensi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 57, yaitu provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi atau ISAK 30, yaitu pungutan jika timbul secara tertanggung namun bukan diambil alih dalam kombinasi bisnis. Boleh next? Yang ke-21B, kerangka konseptual pelaporan keuangan mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Untuk provisi atau liabilitas kontingensi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 57, pihak pengakuisisi menerapkan paragraf 15-22 dari PSAK 57 untuk menentukan apakah pada tanggal akuisisi terdapat kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang ke-21C, kewajiban kini yang diidentifikasi sesuai dengan paragraf 21B mungkin memenuhi definisi liabilitas kontingensi yang diterapkan dalam paragraf 22B. Jika demikian, paragraf 23 berlaku untuk kewajiban kontingensi tersebut. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Yang ke-22, PSAK 57 mendefinisikan liabilitas kontingensi sebagai A. Kewajiban yang memungkinkan timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Yang ke-23, pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi mengakui liabilitas kontingensi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis jika hal tersebut merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan nilai wajar dapat diukur secara andal. Boleh next? Yang ke-23A, PSAK 57 mendefinisikan aset kontingensi sebagai potensi aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya hanya akan dikonfirmasikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan yang tidak pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam pengendalian entitas. Pihak pengakuisisi tidak mengakui aset kontingensi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Di bagian pajak penghasilan, yang ke-24, pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis sesuai PSAK 46, yaitu pajak penghasilan. Yang ke-25, pihak pengakuisisi mencatat kemungkinan dampak pajak dari perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian dari pihak diakuisisi yang ada pada tanggal akuisisi atau yang timbul sebagai hasil akuisisi sesuai PSAK 46. Selanjutnya ada imbalan kerja. Yang ke-26, pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi sesuai PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Boleh next? Selanjutnya ada aset indemnifikasi. Yang ke-27, penjual dalam kombinasi bisnis dapat secara kontraktual menjamin pihak pengakuisisi atas hasil dari suatu kontingensi atau ketidakpastian terkait dengan seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas tertentu. Sebagai contoh, penjual dapat menjamin pihak pengakuisisi atas kerugian di atas jumlah tertentu dari liabilitas yang timbul dari kontingensi tertentu. Dengan kata lain, penjual akan menanggung bahwa liabilitas pihak pengakuisisi tidak akan melampaui jumlah tertentu. Sebagai akibatnya, pihak pengakuisisi mengakui aset indemnifikasi. Yang ke-28, dalam beberapa keadaan, jaminan dapat terkait dengan aset atau liabilitas yang dikecualikan dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Sebagai contoh, jaminan dapat terkait dengan liabilitas kontingensi yang tidak diakui pada tanggal akuisisi karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal pada tanggal tersebut. Sebagai alternatif, jaminan dapat terkait dengan aset atau liabilitas, sebagian atau seluruhnya, yang hasilnya akan dihasilkan dari imbalan kerja yang diukur atas dasar selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Boleh next?
Selanjutnya ada sewa di mana pihak diakuisisi merupakan penyewa. Yang ke-28A, pihak pengakuisisi mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang diidentifikasi sesuai PSAK 73, yaitu sewa di mana pihak diakuisisi adalah penyewa. Pihak pengakuisisi tidak disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk yang pertama, sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal akuisisi, atau B, sewa di mana aset pendasarannya bernilai rendah. Selanjutnya, yang ke-28B, pihak pengakuisisi mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa seolah-olah sewa akuisisian merupakan sewa baru pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengukuran, yang di mana di sini ada hak yang diperoleh kembali. Yang ke-29, pihak pengakuisisi mengukur nilai hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dari kontrak terkait tanpa memperhatikan apakah pihak pasar memperkirakan kemungkinan pembaruan perjanjian ketika mengukur nilai wajarnya. Boleh next. Selanjutnya ada transaksi pembayaran berbasis saham. Yang ke-30, pihak pengakuisisi mengukur instrumen liabilitas atau ekuitas yang terkait dengan transaksi pembayaran berbasis saham dari pihak diakuisisi atau penggantian atas transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi dengan transaksi pembayaran berbasis saham pihak pengakuisisi sesuai dengan metode yang diatur dalam PSAK 53. Selanjutnya ada aset dimiliki untuk dijual. Yang ke-31, pihak pengakuisisi mengukur aset tidak lancar yang diperoleh yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal akuisisi sesuai PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sesuai PSAK 58 paragraf 15 sampai 18. Yang ke-31A dikosongkan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Yang ke-32, pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B di bawah ini. Yang A, nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK ini, yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang kedua, jumlah setiap kepentingan dan pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai dengan PSAK ini. Dan yang ketiga, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi. Yang B, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi yang diukur sesuai pernyataan ini. Boleh next? Yang ke-33, dalam kombinasi bisnis di mana pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi menukarkan hanya kepentingan ekuitas, nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak diakuisisi mungkin dapat diukur secara lebih andal daripada nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi. Jika demikian, pihak pengakuisisi menentukan jumlah goodwill dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas pihak diakuisisi dan bukan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang dialihkan. Untuk menentukan nilai goodwill suatu kombinasi bisnis yang tidak terdapat timbalan yang dialihkan, pihak pengakuisisi menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi dan bukan nilai wajar pada tanggal akuisisi imbalan yang dialihkan. Selanjutnya ada pembelian dengan diskon. Yang ke-34, kadangkala pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana jumlah dalam paragraf 32B melebihi jumlah gabungan dari jumlah yang diatur dalam paragraf 32A. Yang ke-35, pembelian dengan diskon dapat terjadi sebagai contoh dalam kombinasi bisnis yang merupakan penjualan terpaksa yang terjadi karena pihak penjual melakukannya karena paksaan. Boleh next? Yang ke-36, sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut. Pihak pengakuisisi selanjutnya menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan PSAK ini untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut ini. A. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. B. Kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi jika ada. C. Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi. Dan D. Imbalan yang dialihkan. Tujuan dari
adalah untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mempresentasikan dengan tepat seluruh informasi yang terjadi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada imbalan yang dialihkan. Yang ke-37, imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atau seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Boleh next. Yang ke-38, imbalan yang dialihkan dapat mencakup aset atau liabilitas dari pihak pengakuisisi yang memiliki nilai tercatat yang berbeda dari nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Jika demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali aset atau liabilitas yang dialihkan pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laba rugi. Selanjutnya ada imbalan kontingensi. Yang ke-39, imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi, termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontingensi. Yang ke-40, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan kewajiban untuk membayar imbalan kontingensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50. Boleh next. Selanjutnya, terdapat pedoman tambahan untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Di sini ada kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Yang ke-41, pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki kepentingan ekuitas sesaat sebelum tanggal akuisisi. Yang ke-42, dalam satu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Yang ke-42A, ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Boleh next. Baik, yang ke-50, setelah periode pengukuran berakhir, pihak pengakuisisi merevisi akuntansi untuk kombinasi bisnis hanya untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Di bagian penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis, yang ke-51, pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang telah ada sebelumnya atau pengaturan lainnya sebelum negosiasi kombinasi bisnis dimulai, atau mereka mungkin melakukan suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis. Dalam kedua situasi tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan oleh pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi dalam kombinasi bisnis, yaitu jumlah yang bukan merupakan bagian dari yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi. Yang ke-52, transaksi yang dilakukan oleh atau atas nama pihak pengakuisisi atau utamanya untuk kepentingan pihak pengakuisisi atau entitas hasil penggabungan dan bukan utamanya untuk kepentingan pihak diakuisisi sebelum kombinasi adalah mungkin merupakan suatu transaksi terpisah. Berikut ini adalah contoh transaksi terpisah yang tidak tercakup dalam penerapan metode akuisisi. Yang A, transaksi yang bertujuan untuk menyelesaikan hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Yang B, transaksi yang memberikan remunerasi kepada karyawan atau pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi untuk jasa masa depan. Dan C, transaksi merupakan penggantian kepada pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya atas pembayaran biaya terkait akuisisi yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Paragraf PP 50 sampai PP 62 memberikan pedoman terkait hal ini. Selanjutnya ada biaya terkait akuisisi. Yang ke-53, biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya tersebut mencakup fee maklar, fee penasihat, hukum, akuntansi, penilaian, dan free profesional atau konsultasi lainnya seperti biaya administrasi umum, termasuk biaya perundingan Departemen Akuisisi Internal, dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas.
Selanjutnya terdapat akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Yang ke-54, secara umum pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SHK yang dapat diterapkan untuk pos-pos tersebut bergantung pada sifatnya. Akan tetapi, PSHK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi berikut. A. Hak yang diperoleh kembali. B. Liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. C. Aset indemnifikasi. Dan D. Imbalan kontingensi. Next. Selanjutnya ada hak yang diperoleh kembali. Yang ke-55, hal yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang diperoleh kembali kepada pihak ketiga memasukkan nilai tercatat aset tak berwujud tersebut dalam menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Yang ke-56, setelah pengakuan awal dan sampai liabilitas diselesaikan, dibatalkan atau kadaluarsa, pihak pengakuisisi mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai yang lebih tinggi antara A. Jumlah yang diakui sesuai dengan PSHK 57 dan B. Jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi. Jika dapat diterapkan, jumlah akumulasi penghasilan diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72. Selanjutnya ada aset indemnifikasi. Yang ke-57, pada setiap akhir periode laporan selanjutnya, pihak pengakuisisi mengukur aset indemnifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin, tunduk kepada setiap pembatasan kontraktual atas jumlahnya, dan untuk aset indemnifikasi yang setelah pengakuan awalnya tidak diukur pada nilai wajarnya, maka berdasarkan pada penilaian manajemen tentang kolektibilitas aset indemnifikasi tersebut. Boleh next. Selanjutnya ada imbalan kontingensi, yaitu yang ke-58, beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui pihak pengakuisisi setelah tanggal akuisisi mungkin dihasilkan dari adanya informasi tambahan yang didapatkan pihak pengakuisisi setelah tanggal tersebut tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mencatat perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran sebagai berikut. Yang A, imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Yang B, imbalan kontingensi lain yang pertama ada termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71, yaitu instrumen keuangan diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dan perubahan atas nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Yang kedua, tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71 diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dan perubahan atas nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi. Selanjutnya terdapat pengungkapan. Yang ke-59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yang A, selama periode pelaporan berjalan, atau yang B, setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Boleh next. Yang ke-60, untuk mencapai tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf PP 64 sampai PP 66. Yang ke-61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Yang ke-62, untuk memenuhi tujuan pada paragraf 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf PP 67. Yang ke-63, jika pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh PSHK ini dan SHK tidak mencapai tujuan yang ditentukan dalam paragraf 59 dan 61, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya terdapat tanggal efektif dan ketentuan transisi. Di sini terdapat tanggal efektif yang ke-64. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Najwa Rizky. Dipersilakan. Selanjutnya, yang ke-64A, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 02A, 07, 19, 30, 65A sampai 65E, PP 13, PP 56, PP 62A, PP 62B, PP 63E, dan definisi pengendalian dalam lampiran A secara retrospektif, dan paragraf 20, 29, 33, 47,
PP 22, PP 40, PP 43 sampai 46, PP 49, PP 64, dan definisi nilai wajar dalam lampiran A secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, untuk 64A sampai 66H itu dikosongkan, lalu kita lanjut ke 64L. SAK 22 atau penyesuaian tahunan 2015, kombinasi bisnis mengamandemen paragraf 40 dan 58 dan menambahkan paragraf 67A dan judul terkait. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Entitas dapat melakukan penerapan dini jika PSAK 71 dan PSAK 57 dan aset kontingensi telah diterapkan. Jika entitas melakukan penerapan dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Yang ke-64J, PSAK 22 atau kombinasi bisnis mengamandemen paragraf 02A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. 64K, PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengamandemen paragraf 56. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 72. Yang ke-64L, PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 16, 42, 53, 56, 58, 641, 67A, dan PP 41, serta menghapus paragraf 64A, 64D, dan 64H. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Selanjutnya 64M, PSAK 73, sewa mengamandemen paragraf 14, 17, PP 32, dan PP 42, menghapus paragraf PP 28 sampai PP 30 dan judul terkait, dan menambahkan paragraf 28A sampai 28B dan judul terkait. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Untuk 64N itu dikosongkan dan 64O itu PSAK 22 atau penyesuaian tahun 2018, kombinasi bisnis menambahkan paragraf 42A. Entitas menerapkan amandemen tersebut atas kombinasi bisnis dengan tanggal akuisisi pada atau setelah awal periode pelaporan tahun pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Yang ke-64P, mengamandemen PSAK 22 atau kombinasi bisnis tentang definisi bisnis mengamandemen paragraf 3. Definisi istilah bisnis pada lampiran A, PP 07 sampai PP 09, PP 11 dan PP 12 menambahkan paragraf PP 07A sampai PP 07C dan PPO dan A dan PP 12A sampai PP 12D, serta menghapus paragraf PP 10. Entitas menerapkan amandemen ini untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 dan untuk akuisisi aset yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan amandemen ini untuk periode lebih awal, fakta tersebut diungkapkan. Lalu yang ke-64Q, referensi ke kerangka konseptual mengamandemen paragraf 14, 21, 22, dan 23, dan menambahkan paragraf 21A, 21B, 21C, dan 23A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode pelaporan tahun pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan dini diperkenankan jika pada saat yang sama atau secara lebih awal, entitas juga menerapkan seluruh amandemen yang dicangkup pada amandemen terhadap referensi ke kerangka konseptual dalam SAK yang diterbitkan pada bulan Desember 2019. Lalu ada ketentuan transisi yang ke-65, aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011 tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan ini. Untuk 65A sampai 65A itu dikosongkan. Selanjutnya ada goodwill yang diakui sebelumnya. Yang ke-65A, entitas menerapkan pernyataan ini secara prospektif untuk goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu, entitas yang A menghentikan amortisasi goodwill sejak awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Yang B, mengeliminasi jumlah tercatat yang terkait dengan akumulasi amortisasi sehubungan penurunan goodwill pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011, dan C, melakukan uji penurunan nilai atas goodwill sesuai dengan PSAK 48.
Selanjutnya, goodwill negatif yang diakui sebelumnya. Yang ke-65B, pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011, jumlah tercatat goodwill negatif dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud yang diakui sebelumnya. Yang ke-65C, jumlah tercatat pos yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 direklasifikasikan sebagai goodwill pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Jika aset tak berwujud tersebut tidak memenuhi kriteria keteridentifikasian sesuai dengan PSAK 19, aset tak berwujud. Selanjutnya ada investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Untuk 65D, untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dan diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, entitas menerapkan pernyataan ini untuk A, setiap goodwill yang diperoleh termasuk dalam jumlah tercatat investasi tersebut. Oleh karena itu, amortisasi nosional goodwill tidak termasuk dalam mengatur bagian entitas atau laba atau rugi investi. Lalu yang B, setiap selisih lebih termasuk dalam jumlah tercatat investasi, kepentingan entitas terhadap nilai wajar aset, liabilitas, dan juga liabilitas kontingensi teridentifikasi investi atas biaya perolehan investasi. Oleh karena itu, entitas memasukkan selisih lebih tersebut sebagai penghasilan dalam mengatur bagian entitas atau laba rugi investasi pada periode investasi diperoleh. Lalu yang ke-65E, untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dan diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2011, yang A, entitas menerapkan pernyataan ini secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 untuk setiap goodwill yang diperoleh termasuk dalam jumlah tercatat investasi tersebut. Oleh karena itu, entitas sejak tanggal tersebut menghentikan untuk memasukkan amortisasi goodwill dalam mengatur bagian entitas atas laba rugi investi. Yang B, entitas menghentikan pengakuan setiap goodwill negatif termasuk dalam jumlah tercatat investasi tersebut pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 dengan penyesuaian atas saldo laba awal. Selanjutnya yang untuk ke nomor 66 itu dikosongkan, lalu lanjut ke pajak penghasilan. Nomor 67 untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal efektif pernyataan ini, pihak pengakuisisi menerapkan PSAK 46 yaitu pajak penghasilan, paragraf 68 secara prospektif. Dengan kata lain, pihak pengakuisisi tidak menyesuaikan akuntansi kombinasi bisnis untuk perubahan sebelumnya dalam aset pajak tangguhan. Akan tetapi, sejak tanggal efektif pernyataan ini, pihak pengakuisisi mengakui perubahan dalam aset pajak tangguhan tersebut sebagai penyesuaian atas laba atau rugi. Lalu referensi terhadap PSAK 71 nomor 67A, jika entitas menerapkan pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK 71, referensi terhadap PSAK 71 dibaca sebagai referensi terhadap PSAK 55. Lalu selanjutnya penarikan. Untuk nomor 68, pernyataan ini menggantikan PSAK 22 tahun 1994 yaitu akuntansi penggabungan usaha. Selanjutnya yang lampiran A yaitu definisi istilah. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari PSAK 22 atau PSAK 103 ini. Aset tak berwujud adalah suatu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Untuk bisnis adalah suatu rangkaian terintegrasi dan dari aktivitas dan aset yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, menghasilkan penghasilan investasi, atau menghasilkan penghasilan lain dari aktivitas normal. Lalu untuk entitas bersama atau mutual entity adalah suatu entitas selain entitas yang dimiliki investor yang memberikan dividen, biaya lebih rendah, atau manfaat ekonomi lain secara langsung kepada pemilik, anggota, atau peserta. Lalu ada goodwill adalah suatu aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Selanjutnya, imbalan kontingensi. Pada umumnya ini, imbalan kontingensi ini adalah suatu kewajiban pihak pengakuisisi untuk mengalihkan aset atau kepentingan ekuitas tambahan kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi sebagai bagian pertukaran pengendalian atas pihak diakuisisi jika peristiwa masa depan tertentu terjadi atau keadaan tertentu terpenuhi. Lalu kepentingan ekuitas. Kepentingan ekuitas ini diartikan secara luas sebagai kepentingan kepemilikan atas entitas yang dimiliki investor dan pemilik, anggota atau peserta atas entitas bersama. Lalu ada kepentingan non-pengendali, yaitu ekuitas pada entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik langsung maupun tidak langsung pada entitas induk.
Lalu ada kombinasi bisnis, adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu dan atau lebih bisnis. Lalu nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lalu selanjutnya pemilik. Pemilik termasuk pemegang kepentingan ekuitas dari entitas yang dimiliki investor serta pemilik, anggota, atau peserta dari entitas bersama. Selanjutnya, pihak diakuisisi adalah bisnis atau beberapa bisnis, di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendaliannya atas dalam suatu kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Lalu ada tanggal akuisisi, ini tanggal di mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Lalu ada teridentifikasi, suatu aset tersebut teridentifikasi jika aset tersebut A dapat dipisahkan, yaitu mampu dipisahkan atau dipecah dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, direntalkan, atau dipertukarkan. Lalu ada yang B, timbul dari hak kontraktual atau hukum lain tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak kewajiban lainnya. Selanjutnya lampiran B, pedoman penerapan. Nah, lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dari PSAK 22 atau PSAK 103. Kombinasi bisnis entitas sepengendali atau penerapan paragraf 02C. PPO1, PSAK ini tidak diterapkan untuk kombinasi bisnis dari entitas atau bisnis sepengendali. Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas atau bisnis sepengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama. PP02, sekelompok individu dianggap sebagai pengendali suatu entitas jika sebagai hasil dari suatu kesepakatan kontraktual, mereka secara kolektif memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Selanjutnya, PPO03, suatu entitas mungkin dikendalikan oleh individu atau kelompok individu yang bertindak bersama berdasarkan kesepakatan kontraktual, dan individu atau kelompok individu tersebut mungkin tidak tunduk pada ketentuan pelaporan keuangan berdasarkan SAK. Yang ke PP04, besarnya kepentingan dan pengendali pada setiap entitas yang dikombinasi sebelum dan setelah kombinasi bisnis bukan hal yang relevan untuk mengatur apakah kombinasi tersebut melibatkan entitas pengendali. Selanjutnya ada identifikasi kombinasi bisnis atau penerapan paragraf ke-03, PP05, PSAK ini mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain, di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi dengan beberapa cara. Sebagai contoh, A dengan mengalihkan kas, setara kas atau aset lain, B dengan menimbulkan liabilitas, C dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, D dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan, atau E tanpa mengalihkan imbalan termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Selanjutnya PP06, suatu kombinasi bisnis mungkin dirancang dengan berbagai cara untuk alasan hukum, perpajakan, atau alasan lain yang termasuk tetapi tidak terbatas pada A, satu atau lebih bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi atau aset neto, dan satu atau lebih bisnis secara hukum digabungkan ke pihak pengakuisisi. B, satu entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada entitas lain yang bergabung atau pemiliknya. Yang C, seluruh entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada suatu entitas yang baru dibentuk. Atau D, sekelompok pemilik sebelumnya dari salah satu entitas kombinasi memperoleh pengendalian atas entitas kombinasi tersebut. Selanjutnya ada definisi kombinasi bisnis, penerapan paragraf 03, PP07, suatu bisnis terdiri dari input dan prosesnya yang diterapkan pada input tersebut dan mampu berkontribusi untuk menghasilkan output. 3 unsur bisnis tersebut didefinisikan sebagai berikut untuk pedoman atas unsur bisnis. Yang A itu input, setiap sumber daya ekonomik yang menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dan menghasilkan output jika satu atau lebih proses diterapkan pada sumber daya ekonomik tersebut. Yang B, proses. Setiap sistem standar protokol konversi atau peraturan yang jika diterapkan terhadap input menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menghasilkan output. Lalu yang C, output, hasil dari input dan proses yang diterapkan pada input yang menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, menghasilkan penghasilan investasi, atau menghasilkan penghasilan lain dari aktivitas normal. Lalu selanjutnya, pengujian opsional
opsional untuk mengidentifikasi konsentrasi nilai wajar, yaitu yang PP 07A, paragraf PP 07B mengatur pengujian opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis. Suatu entitas dapat memilih untuk menerapkan atau tidak menerapkan pengujian tersebut. Entitas dapat membuat pilihan secara terpisah untuk setiap transaksi atau peristiwa lain. Pengujian konsentrasi memiliki konsekuensi sebagai berikut. A. Jika pengujian konsentrasi terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjutan. Lalu yang B, jika pengujian konsentrasi tidak terpenuhi atau jika entitas memilih untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, entitas kemudian melaksanakan penilaian yang diatur dalam paragraf PP 08 sampai PP 12D. Selanjutnya, PP 07B, pengujian konsentrasi terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi pada aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Untuk pengujian konsentrasi A, aset bruto yang diakuisisi tidak mencakup kas dan setara kas, aset pajak tangguhan, dan goodwill yang dihasilkan dari dampak liabilitas pajak tangguhan. Lalu yang B, nilai wajar aset bruto yang diakuisisi mencakup setiap imbalan yang dialihkan, yang melebihi nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi. Lalu yang C, suatu aset teridentifikasi tunggal mencakup setiap aset atau kelompok aset yang dapat diakui dan diukur sebagai aset teridentifikasi tunggal dalam suatu kombinasi bisnis. Lalu yang D, jika suatu aset berwujud melekat pada dan secara fisik tidak dapat dipindahkan dan digunakan secara terpisah dari aset berwujud lainnya, tanpa menimbulkan biaya signifikan atau penurunan signifikan dalam utilitas atau nilai wajar salah satu aset. Yang E, ketika menilai apakah aset adalah serupa, entitas mempertimbangkan sifat dari setiap aset teridentifikasi tunggal dan risiko yang terkait dengan pengelolaan dan penciptaan output dari aset tersebut. Selanjutnya, yang F, berikut yang tidak dipertimbangkan sebagai aset serupa. Yang pertama, aset berwujud dan aset tak berwujud. Yang kedua, aset berwujud sedalam kelas yang berbeda, kecuali aset berwujud yang dipertimbangkan sebagai aset teridentifikasi tunggal sesuai dengan kriteria dalam subparagraf D. Lalu yang ketiga, aset tak berwujud teridentifikasi dalam kelas yang berbeda. Lalu yang keempat, aset keuangan dan aset non-keuangan. Kelima, aset keuangan dalam kelas yang berbeda. Dan yang keenam, aset teridentifikasi dalam ruang lingkup kelas aset yang sama, tetapi memiliki karakteristik risiko yang berbeda secara signifikan. Lalu, yang ke PP 07C, persyaratan dalam paragraf PP 07B tidak memodifikasi pedoman aset serupa dalam PSAK 19, tidak juga memodifikasi pengertian istilah kelas dalam PSAK 16, PSAK 19, dan PSAK 60. Selanjutnya, unsur bisnis. PP 08, meskipun bisnis umumnya memiliki output tersebut tidak disyaratkan bagi suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset untuk memenuhi kualifikasi sebagai suatu bisnis. Supaya mampu dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan tujuan yang diidentifikasikan dalam definisi bisnis, suatu rangkaian diintegrasi dari aktivitas dan aset dengan tujuan mensyaratkan dua unsur dasar yaitu input dan proses yang diterapkan kepada input tersebut. Lalu PP 08A, jika suatu rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi memiliki output, keberlanjutan pendapatan tidak dengan sendirinya mengindikasikan bahwa keduanya suatu input dan proses substantif telah diakuisisi. Lalu yang keempat, PP 09, sifat dari unsur-unsur suatu bisnis bervariasi berdasarkan industri dan struktur operasi entitas termasuk tahap pengembangan entitas. Bisnis yang sudah mapan seringkali memiliki berbagai jenis input, proses, dan output yang berbeda-beda. Lalu, selanjutnya PP 10 itu dikosongkan dan PP 11 itu penentuan apakah serangkaian aktivitas dan aset tertentu disebut sebagai suatu bisnis berdasarkan pada apakah rangkaian diintegrasikan itu dapat dilakukan dan dikelola sebagai suatu bisnis oleh pelaku pasar. Lalu selanjutnya menilai apakah proses yang diakuisisi adalah substantif. PP 12, paragraf PP 12A sampai PP 12D menjelaskan bagaimana menilai apakah proses yang diakuisisi adalah substantif jika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi tidak memiliki output, dan jika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi memiliki output. Lalu PP 12D, suatu contoh dari rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi tidak memiliki output pada tanggal akuisisi adalah suatu entitas tahap awal yang belum memulai untuk menghasilkan pendapatan. Lalu selanjutnya, PP 12B, jika suatu rangkaian aktivitas dan aset tidak memiliki output pada tanggal akuisisi, proses yang diakuisisi dipertimbangkan substantif hanya jika A, penting terhadap kemampuan untuk mengembangkan atau mengonversi input dan
atau input-input yang diakuisisi menjadi output. B. Input yang diakuisisi mencakup keduanya. Yang pertama, kekayaan intelektual yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, sumber daya ekonomi lain yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan output. Atau ketiga, hak untuk mendapatkan akses ke bahan baku yang diperlukan atau hak yang memungkinkan penciptaan output masa depan. Lalu selanjutnya, PP12C, jika rangkaian aktivitas dan aset memiliki output pada tanggal akuisisi, proses yang diakuisisi dipertimbangkan substansif jika ketika diterapkan pada input atau input-input yang diakuisisi. Hal tersebut: A. Penting terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output dan input yang diakuisisi mencakup tenaga kerja terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan proses. Atau B. Berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output dan yang pertama dipertimbangkan unik atau langka. Yang kedua, tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus memproduksi output. Lalu PP12D, yaitu diskusi tambahan berikut mendukung kedua paragraf PP12B dan PP12C. Yang A, kontrak yang diakuisisi adalah input dan bukan merupakan proses substantif. Yang B, kesulitan dalam mengganti tenaga kerja terorganisir yang diakuisisi dapat mengindikasi bahwa tenaga kerja terorganisir yang diakuisisi melaksanakan proses penting terhadap kemampuan untuk menghasilkan output. Dan yang C, proses tidak penting jika sebagai contoh proses bersifat tambahan atau minor dalam konteks seluruh proses yang disyaratkan untuk menghasilkan output. Selanjutnya, identifikasi pihak pengakuisisi penerapan dari paragraf 6 dan 7. PP13, pedoman PSAK 65, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis telah terjadi tetapi penerapan pedoman dalam PSAK 65-nya tidak secara jelas mengindikasikan entitas mana sebagai pihak pengakuisisi, maka faktor-faktor pada paragraf PP14 sampai PP18 dipertimbangkan dalam membuat penentuan tersebut. Lalu selanjutnya PP14, dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pengalihan kas atau aset lain atau timbulnya liabilitas, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lain atau menimbulkan liabilitas. Selanjutnya PP15, dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pertukaran kepentingan ekuitas, pihak pengakuisisi biasanya adalah entitas yang menerbitkan kepentingan ekuitas tersebut. Paragraf PP 19-27 memberikan pedoman akuntansi untuk akuisisi terbalik. Fakta dan keadaan lain yang terkait juga dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang disebabkan oleh pertukaran kepentingan ekuitas termasuk A. Bagian hak suara dalam entitas hasil kombinasi setelah kombinasi bisnis. B. Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil kombinasi jika tidak ada pemilik lain atau kelompok pemilik terorganisasi lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan. Dan C, komposisi organ pengatur entitas hasil kombinasi, dan juga D, komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan, dan E, ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas. Selanjutnya, PP16, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang ukuran relatifnya yang secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya. PP17, dalam suatu kombinasi bisnis yang melibatkan lebih dari dua entitas, penentuan pihak pengakuisisi mempertimbangkan antara lain entitas yang bergabung yang berinisiatif untuk melakukan kombinasi, serta ukuran relatif dari entitas yang bergabung. Lalu PP18, entitas baru yang terbentuk dalam rangkaian kombinasi bisnis tidak selalu merupakan pihak pengakuisisi. Lalu selanjutnya, akuisisi terbalik. PP19, akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek diidentifikasi sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi berdasarkan pedoman dalam paragraf PP13 sampai PP18. Selanjutnya, yang A, entitas terbuka sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi, dan B, entitas tertutup sebagai pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi. Selanjutnya ada pengukuran imbalan yang dialihkan. PP20, dalam suatu akuisisi terbalik, pihak pengakuisisi secara akuntansi biasanya tidak memberikan imbalan kepada pihak diakuisisi. Sebaliknya, pihak diakuisisi secara akuntansi biasanya menerbitkan efek ekuitas kepada pemilik pihak pengakuisisi secara akuntansi. Selanjutnya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian, yaitu PP21, laporan keuangan konsolidasian yang disusun setelah akuisisi terbalik diterbitkan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tapi dideskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai keberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum dengan satu penyesuaian yang disesuaikan secara retroaktif atau
atas modal menurut hukum pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk merepresentasikan modal menurut hukum dari pihak diakuisisi secara akuntansi. Selanjutnya PP 22, karena laporan keuangan konsolidasian menyajikan keberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum, kecuali untuk struktur modalnya, laporan keuangan konsolidasian merepresentasikan A. Aset dan liabilitas dari entitas anak secara hukum, B. Aset dan liabilitas dari entitas induk secara hukum. C. Saldo laba dan saldo ekuitas lainnya dari entitas anak secara hukum sebelum kombinasi bisnis. Dan juga D. Jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang ditentukan dengan menambahkan kepentingan ekuitas yang diterbitkan entitas anak secara hukum yang beredar sesaat sebelum kombinasi bisnis pada nilai wajar entitas induk secara hukum. Lalu yang E, proporsi kepentingan non-pengendali atas nilai tercatat saldo laba sebelum kombinasi bisnis dan kepentingan ekuitas lainnya dari entitas anak secara hukum. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. PP 23, dalam suatu akuisisi terbalik, beberapa pemilik dari pihak diakuisisi secara hukum mungkin tidak menukarkan kepentingan ekuitasnya dengan kepentingan ekuitas entitas induk secara hukum secara akuntansi. Lalu selanjutnya PP 24, aset dan liabilitas dari pihak diakuisisi secara hukum diukur dan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada nilai tercatat sebelum kombinasi bisnis. Lalu laba per saham PP 25, sebagaimana diatur pada paragraf PP 22D, struktur ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian setelah akuisisi terbalik merepresentasikan struktur ekuitas dari pihak pengakuisisi secara hukum, termasuk kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi secara hukum dalam rangka kombinasi bisnis. Selanjutnya, PP 26, dalam menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, selama periode akuisisi terbalik terjadi A. Jumlah saham biasa yang beredar dari awal periode tersebut sampai dengan tanggal akuisisi harus dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dari pihak diakuisisi secara hukum. Lalu yang B. Jumlah saham biasa yang beredar dari tanggal akuisisi sampai akhir periode tersebut merupakan jumlah aktual dari jumlah saham biasa pada pihak pengakuisisi secara hukum. Lalu PP 27, laba per saham dasar untuk setiap periode komparatif sebelum tanggal akuisisi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian setelah akuisisi terbalik dihitung dengan membagi A. Laba atau rugi dari pihak diakuisisi secara hukum yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa pada tiap periode tersebut dengan B. Jumlah rata-rata tertimbang historis saham biasa yang beredar dari pihak diakuisisi secara hukum dikalikan dengan rasio pertukaran yang disepakati dalam perjanjian akuisisi. Lalu ada pengakuan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tertentu, yaitu penerapan paragraf 10-13. Untuk PP 28 sampai PP 30 itu dikosongkan. Selanjutnya ada aset tak berwujud, PP 31. Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset tak berwujud teridentifikasi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Aset tak berwujud adalah teridentifikasi jika memenuhi kriteria pemisahan atau kriteria hukum kontraktual. Lalu PP 32, aset tak berwujud yang memenuhi kriteria kontraktual secara hukum dapat diidentifikasikan meskipun aset tidak dapat dialihkan atau dipisahkan dari pihak diakuisisi atau dari hak dan kewajiban lainnya. Sebagai contoh, yang A itu dikosongkan, B. Pihak diakuisisi memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir, lalu yang C. Pihak diakuisisi memiliki paten teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Javelin. Oke. Di sini ada paragraf penjelasan 33 menjelaskan kriteria pemisahan, berarti aset tak berwujud bisa dijual, disewakan, dilisensikan, atau dipertukarkan secara terpisah. Nah, aset memenuhi kriteria ini walau tidak ada niat menjualnya. Contohnya itu daftar pelanggan bisa dianggap aset tak berwujud terpisah karena biasanya bisa dilisensikan, kecuali ada aturan kerahasiaan yang melarangnya. Selanjutnya ada paragraf penjelasan 34, di mana aset tak berwujud yang tidak bisa dipisahkan sendiri tetap memenuhi kriteria pemisahan jika bisa dipisahkan bersama kontrak, aset, atau liabilitas lain. Contohnya, di poin A, hubungan dengan penyimpan di bank bisa diakui sebagai aset terpisah. Boleh next? Untuk poin B, keahlian teknis yang melekat pada merek dagang juga bisa dianggap aset terpisah jika ikut dialihkan saat merek dijual. Selanjutnya yaitu hak yang diperoleh kembali.
Paragraf penjelasan 35 menjelaskan jika dalam kombinasi bisnis pihak pengakuisisi mendapatkan kembali hak yang dulu pernah diberikan ke pihak diakuisisi seperti lisensi atau waralaba, maka hak tersebut diakui sebagai aset tak berwujud terpisah dari goodwill. Lalu paragraf penjelasan 36, jika hak yang diperoleh kembali memiliki kondisi kontrak yang lebih baik atau lebih buruk dibanding pasar, maka selisihnya itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian penyelesaian. Boleh next. Selanjutnya, kumpulan tenaga kerja dan item lain yang tidak teridentifikasi. Pada paragraf penjelasan 37, nilai yang diberikan untuk tenaga kerja atau karyawan yang ada itu dimasukkan ke dalam goodwill karena tenaga kerja bukan aset teridentifikasi yang dapat diakui secara terpisah. Untuk paragraf penjelasan 38, nilai kontrak potensial atau item lain yang belum memenuhi syarat sebagai aset juga dimasukkan ke dalam goodwill. Nilainya tidak bisa direklasifikasi menjadi aset setelah akuisisi, kecuali memang ada bukti baru bahwa asetnya itu bisa diakuisisi. Di paragraf penjelasan 39, setelah diakui, aset tak berwujud dari kombinasi bisnis dicatat sesuai PSAK 19. Namun, beberapa aset memiliki perlakuan akuntansi tersendiri sesuai standar lain. Boleh next. Oke, selanjutnya paragraf penjelasan 40, di mana kriteria keteridentifikasian menentukan apakah aset ini diakui terpisah dari goodwill, tapi tidak mengatur cara pengukurannya. Nilai wajar ini diukur dengan mempertimbangkan asumsi pelaku pasar, termasuk pembaruan kontrak di masa depan. Selanjutnya yaitu pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi atau penerapan paragraf 18 dan 19. Aset dengan arus kas yang tidak pasti atau penyisihan penilaian. Di paragraf penjelasan 31, dijelaskan bahwa tidak ada penyisihan penilaian terpisah untuk aset yang sudah diukur pada nilai wajar, karena ketidakpastian arus kas ini sudah termasuk dalam nilai wajar tersebut, misalnya piutang. Boleh next. Selanjutnya yaitu aset yang terkait dengan sewa operasi di mana pihak diakuisisi merupakan lessor. Paragraf penjelasan 42, jika pihak diakuisisi adalah lessor, nilai wajar aset seperti bangunan atau paten memperhitungkan isi sewa, tapi tidak diakui aset atau liabilitas tambahan jika sewa itu berbeda dari harga pasar. Lalu aset di mana pihak mengakuisisi memiliki intensi untuk tidak menggunakan atau menggunakan dengan cara yang berbeda dari cara pelaku pasar lain dalam menggunakan aset. Di paragraf penjelasan 43, walaupun pihak pengakuisisi tidak berniat menggunakan aset secara aktif, nilai wajarnya itu tetap diukur berdasarkan penggunaan tertinggi dan terbaik menurut pelaku pasar. Boleh next. Selanjutnya yaitu kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Pada paragraf penjelasan 44, kepentingan non-pengendali ini bisa diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika tidak ada harga pasar aktif, maka digunakan metode penilaian yang lain. Paragraf penjelasan 45, nilai wajar per saham antara pihak pengakuisisi dan non-pengendali bisa berbeda karena adanya premium kontrol atau pengendalian atau diskon non-kontrol atau diskon karena tidak memiliki kendali. Lalu ada pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembeli dengan diskon. Pengukuran nilai wajar tanggal akuisisi atas kepentingan pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi dengan menggunakan teknik penilaian. Penerapan paragraf 33. Paragraf penjelasan 46 ini menjelaskan kalau kombinasi bisnis dilakukan tanpa ada pembayaran imbalan, misalnya lewat merger tanpa uang tunai, maka goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon diukur berdasarkan nilai wajar kepemilikan pihak pengakuisisi atas pihak diakuisisi pada tanggal akuisisi. Boleh next. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam penerapan metode akuisisi untuk kombinasi entitas bersama. Penerapan paragraf 33. Di paragraf penjelasan 47 ini dijelaskan bahwa kalau dua entitas bersama, koperasi atau sejenisnya bergabung, goodwill diukur berdasarkan nilai wajar kepemilikan pihak diakuisisi, bukan nilai wajar kepemilikan yang dialihkan.
Aset neto pihak diakuisisi dicatat sebagai tambahan ekuitas, bukan saldo laba. Pada paragraf penjelasan 48, entitas bersama punya karakteristik unik karena anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan. Anggota biasanya dapat manfaat seperti diskon harga atau dividen berdasarkan seberapa besar transaksi mereka dengan entitas tersebut. Boleh next. Di paragraf penjelasan 49, saat mengukur nilai wajar entitas bersama, harus dipertimbangkan manfaat masa depan bagi anggota. Biasanya itu dihitung dengan teknik nilai sekarang atau present value berdasarkan arus kas yang mencerminkan manfaat anggota, misalnya potongan harga. Selanjutnya, ada mengatur bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Ini penerapan paragraf 51 dan 52. Pada paragraf penjelasan 50, untuk menentukan apakah suatu transaksi itu termasuk bagian dari kombinasi bisnis atau tidak, pihak pengakuisisi itu menilai dari 3 hal. Yang pertama di poin A itu alasan transaksi. Di sini dijelaskan apakah untuk keuntungan pihak pengakuisisi atau untuk pihak yang diakuisisi. Boleh next slide. Di poin B itu ada siapa yang memprakarsai transaksi. Kalau pihak pengakuisisi yang memulai untuk keuntungannya sendiri, biasanya bukan bagian dari kombinasi. Yang C yaitu waktu transaksi. Kalau terjadi selama negosiasi akuisisi dan untuk manfaat pihak pengakuisisi, maka itu dianggap terpisah dari kombinasi bisnis. Boleh next. Selanjutnya yaitu penyelesaian efektif dari hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi dalam kombinasi bisnis. Ini merupakan penerapan paragraf 52A. Pada paragraf penjelasan 51, sebelum akuisisi, pihak pengakuisisi dan diakuisisi bisa saja sudah punya hubungan sebelumnya, baik kontraktual seperti penjual pembeli maupun non-kontraktual seperti penggugat dan tergugat. Di paragraf penjelasan 52, kalau kombinasi bisnis menyelesaikan hubungan yang sudah ada sebelumnya, maka harus diakui keuntungan dan atau kerugian. Di poin A, kalau hubungan non-kontraktual diukur dengan nilai wajar. Poin B, kalau kontraktual diukur dengan nilai yang lebih rendah, selisih antara nilai kontrak lama dan kondisi pasar saat ini, atau jumlah penyelesaian dalam kontrak. Selisihnya itu bisa jadi bagian dari akuntansi kombinasi bisnis. Boleh next slide. Pada paragraf penjelasan 53, kalau hubungan sebelumnya berupa kontrak yang menjadi hak yang diperoleh kembali, maka keuntungan atau kerugian dari penyelesaian kontrak diukur terpisah dari kombinasi bisnis sesuai aturan di PP 52. Selanjutnya yaitu kesepakatan untuk pembayaran kontingensi kepada karyawan atau pemegang saham penjual. Ini merupakan penerapan paragraf 52B. Paragraf penjelasan 54 menjelaskan bahwa pembayaran kontingensi kepada karyawan atau pemegang saham penjual bisa dianggap sebagai imbalan dalam kombinasi bisnis atau transaksi terpisah. Itu tergantung pada tujuan dan waktu perjanjiannya. Perlu dilihat alasan dibuatnya kesepakatan dan siapa yang memulai serta kapan itu dibuat. Boleh next slide. Paragraf penjelasan 55 jelaskan bahwa jika tidak jelas apakah pembayaran itu imbalan kombinasi bisnis atau transaksi terpisah, pengakuisisi menilai berdasarkan beberapa indikator berikut. Yang pertama itu hubungan kerja berkelanjutan. Kalau pembayaran berhenti saat karyawan keluar, berarti itu remunerasi atau imbalan kerja. Yang B, durasi hubungan kerja. Jika masa kerja disyaratkan sama atau lebih sama dari masa pembayaran, berarti pembayaran itu imbalan kerja. C, level remunerasi. Kalau gaji selain kontingensi sudah wajar seperti karyawan lain, maka kontingensi itu imbalan tambahan, bukan gaji. D, pembayaran inkremental. Jika karyawan yang juga pemegang saham dapat lebih banyak daripada pemegang saham non-karyawan, selisihnya itu dianggap sebagai remunerasi. Poin E, jumlah saham yang dimiliki. Kalau karyawan punya saham besar, kemungkinan pembayaran adalah imbalan kerja. Tapi kalau sahamnya sedikit dan semua pemegang saham dapat sama, itu imbalan tambahan. Boleh next slide.
Poin F, keterkaitan dengan penilaian. Jika pembayaran kontingensi terkait perhitungan nilai perusahaan, itu imbalan tambahan. Tapi kalau mirip perjanjian bagi laba, bisa jadi remunerasi. Untuk poin G, itu formula imbalan. Kalau dihitung berdasarkan multiple of earnings, berarti imbalan kombinasi bisnis. Tapi kalau berdasarkan persentase laba, berarti remunerasi karyawan. Poin H, perjanjian lain. Kalau ada kontrak lain seperti sewa, konsultasi, atau non-kompetisi, perlu dilihat apakah pembayaran itu untuk hal lain selain imbalan kombinasi bisnis atau bukan. Boleh next slide. Selanjutnya itu penghargaan berbasis saham pihak pengakuisisi yang dipertukarkan dengan penghargaan yang dimiliki oleh karyawan pihak diakuisisi. Penerapan paragraf 52B. Di paragraf penjelasan 56 menjelaskan bahwa jika pengakuisisi menukar penghargaan berbasis saham seperti opsi saham dengan penghargaan milik karyawan perusahaan yang diakuisisi, itu dianggap sebagai modifikasi penghargaan berbasis saham sesuai PSAK 53. Kalau penghargaan baru diberikan secara sukarela atau tidak wajib, maka seluruh nilainya itu diakui sebagai biaya remunerasi setelah kombinasi bisnis. Boleh next slide. Pada paragraf penjelasan 57, untuk menentukan bagian penghargaan saham mana yang termasuk imbalan akuisisi dan mana yang biaya remunerasi setelahnya, pengakuisisi harus mengukur keduanya sesuai PSAK 53. Bagian yang termasuk imbalan akuisisi adalah porsi penghargaan yang mewakili jasa sebelum kombinasi bisnis. Pada paragraf penjelasan 58 dijelaskan bahwa bagian jasa sebelum kombinasi bisnis dihitung dengan rasio periode vesting yang sudah dijalani dibandingkan periode total vesting atau yang lebih besar. Periode vesting itu sama dengan waktu yang diperlukan agar penghargaan itu bisa diperoleh sepenuhnya. Di paragraf penjelasan 59, bagian penghargaan yang belum vested dianggap sebagai jasa setelah kombinasi bisnis, jadi diakui sebagai biaya remunerasi setelah akuisisi. Kalau nilai penghargaan pengganti lebih tinggi dari yang lama, selisihnya juga dicatat sebagai biaya remunerasi setelah kombinasi bisnis. Boleh next slide. Pada paragraf penjelasan 60 menjelaskan bahwa bagian penghargaan saham yang belum vested atau belum bisa dimiliki penuh diukur berdasarkan estimasi terbaik jumlah yang akan vested. Kalau estimasi berubah, penyesuaiannya itu dicatat sebagai biaya remunerasi, bukan penyesuaian imbalan akuisisi. Paragraf penjelasan 61, aturan pembagian penghargaan saham untuk jasa sebelum dan sesudah akuisisi berlaku sama, baik diklasifikasikan sebagai liabilitas maupun ekuitas. Perubahan nilai wajar setelah akuisisi dan dampak pajaknya dicatat di laporan keuangan periode tersebut. Paragraf penjelasan 62, dampak pajak penghasilan atas penghargaan berbasis saham diatur dan dicatat sesuai PSAK 46 pajak penghasilan. Boleh next. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan ekuitas atas transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi. Paragraf penjelasan 62A, jika perusahaan yang diakuisisi punya transaksi pembayaran saham yang tidak ditukar oleh pengakuisisi, jika sudah vested, diakui sebagai bagian dari kepentingan non-pengendali. Jika belum vested, diukur seolah-olah tanggal akuisisi itu adalah tanggal pemberian. Selanjutnya, paragraf penjelasan 62B, nilai pasar dari saham yang belum vested dialokasikan ke kepentingan non-pengendali, berdasarkan proporsi mana vesting yang telah dijalani dan sisanya diakui untuk jasa setelah kombinasi bisnis. Selanjutnya, SAK yang memberikan pedoman akuntansi dan pengukuran selanjutnya. Pada paragraf penjelasan 63, menjelaskan standar akuntansi lain atau SAK yang digunakan untuk pengukuran selanjutnya, seperti PSAK 19 dan 48 untuk aset tak berwujud dan penurunan nilai, PSAK 62 untuk kontrak asuransi, boleh di next. PSAK 46 untuk pajak penghasilan, PSAK 53 untuk pembayaran berbasis saham, dan PSAK 65 untuk laporan konsolidasian. Selanjutnya pengungkapan penerapan paragraf 59 dan 61. Pada paragraf penjelasan 64, menjelaskan informasi yang harus diungkapkan oleh pihak pengakuisisi untuk setiap kombinasi bisnis, seperti
nama dan tanggal akuisisi, alasan, nilai wajar imbalan, rincian aset dan liabilitas, goodwill, piutang, liabilitas kontingensi, kepentingan non-pengendali, serta pendapatan dan laba rugi pihak di akuisisi sejak tanggal akuisisi. Boleh next. Next lagi. Next. Sampai paragraf penjelasan 65. Pada paragraf penjelasan 65, jika ada banyak kombinasi bisnis kecil yang secara total material, pengungkapan dilakukan secara gabungan sesuai poin-poin penting di PP 64. Pada paragraf penjelasan 66, jika akuisisi terjadi setelah akhir periode laporan, tetapi sebelum laporan diterbitkan, maka informasi di PP 64 itu tetap harus diungkapkan. Kalau akuntansi awal belum selesai, pengakuisisi wajib menjelaskan informasi apa yang belum bisa diungkap dan alasannya. Paragraf penjelasan 67, kalau akuntansi awal kombinasi bisnis belum selesai, perusahaan harus jelaskan alasan, bagian mana yang belum selesai, dan penyesuaian yang dilakukan selama periode laporan. Boleh di next. Oke. Paragraf penjelasan 67B, untuk imbal balik kontingensi, ungkapkan perubahan nilai, alasan perubahan, dan metode penilaian yang dipakai. Untuk poin C, untuk liabilitas kontingensi, ikuti ketentuan pengungkapan di PSAK 57 tentang provisi dan kontingensi. Di poin D, buat rekonsiliasi goodwill dari awal sampai akhir periode. Tunjukkan perubahan seperti saldo awal, goodwill baru, penyesuaian pajak, rugi penurunan nilai, selisih kurs, dan saldo akhir. Boleh next. Pada paragraf penjelasan 67E, ungkapkan keuntungan atau kerugian yang muncul dari aset atau liabilitas hasil akuisisi, biar laporan keuangan itu tetap jelas dan bisa dipahami. Boleh next. Sampai paragraf, ya. Selanjutnya yaitu ketentuan transisi untuk kombinasi bisnis yang melibatkan hanya entitas bersama atau kontrak semata. Untuk paragraf penjelasan 68 dan 69 dikosongkan atau tidak ada ketentuan. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi, yaitu pengukuran goodwill. Contohnya itu goodwill diukur sebagai kelebihan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan kepentingan kelompok usaha pada entitas A atas nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui sebagai berikut. Di sini ada imbalan yang secara efektif dialihkan sebesar Rp1.600, lalu nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui yaitu ada aset lancar sebesar 500, aset tidak lancar 1.500, liabilitas jangka pendek itu 300, liabilitas jangka panjang 400, hingga kalau di total jadi 1.300. Maka imbalan yang secara efektif dialihkan itu ada 1.600 dikurang dengan nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui sebesar 1.300 sehingga didapatkan goodwill sebesar 300. Nah, di sini goodwill akan 300. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama, di sini ada definisi pengukuran goodwill pada tanggal akuisisi. Jadi menurut PSAK 22, pada tanggal akuisisi kombinasi bisnis diukur dengan membandingkan imbalan yang secara efektif dialihkan dengan nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dikurangi liabilitas yang diambil alih. Selisih positif menjadi goodwill yang diakui pada tanggal akuisisi. Yang kedua, komponen dalam contoh soal yaitu imbalan yang secara efektif dialihkan, yaitu sama dengan Rp1.600 yang diberikan di soal, dan nilai wajar aset teridentifikasi yang diakui terdapat aset lancar
besar Rp500, aset tidak lancar Rp1.500, liabilitas jangka pendek Rp300, liabilitas jangka panjang Rp400. Total nilai netonya 500 ditambah 1.500 dikurang 300 dikurang 400 sama dengan Rp1.300. Yang ketiga, perhitungan goodwill, yaitu goodwill sama dengan imbalan dialihkan dikurang nilai neto aset teridentifikasi, yang mana berarti 1.600 dikurang 1.300 sama dengan Rp300. Ini sesuai dengan definisi PSAK 22 bahwa goodwill adalah kelebihan imbalan atas bagian nilai wajar aset neto teridentifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu interpretasi akuntansi menurut PSAK 22, mana goodwill yang muncul diakui sebagai aset tidak terpisahkan dan dicatat pada neraca konsolidasi pada tanggal perolehan. PSAK 22 menetapkan bahwa setelah pengakuan, goodwill tidak diamortisasi, melainkan harus diuji penurunan nilai atau impairment secara berkala, di mana ketentuan impairment diatur pada standar terkait PSAK lain, misalnya PSAK tentang penurunan nilai aset. Jika imbalan lebih kecil dari nilai neto aset teridentifikasi, akan terjadi bargain purchase atau gain dari pembelian dengan harga murah yang harus ditinjau ulang untuk memastikan pengukuran benar dan kemudian diakui sebagai keuntungan langsung jika memang valid. Yang kelima, catatan praktik atau hal yang perlu diperhatikan. Kita harus pastiin semua aset atau liabilitas teridentifikasi diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dan perhitungan goodwill harus mempertimbangkan juga komponen lain jika ada, misalnya nilai wajar kepentingan non-pengendali atau nilai wajar kepemilikan sebelumnya jika kombinasi bisnis melalui akuisisi bertahap. Tetapi dalam soal ini hanya disajikan imbalan efektif dan aset atau liabilitas teridentifikasi, sehingga rumus langsung menjadi seperti di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.